teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Marcelina Putri Elisa Simpat. Saya dari kelas 11E SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Saya harap teman-teman semua dapat menyimak video berikut ini dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, sistem reproduksi manusia adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan. Pada manusia, sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan pada wanita, yang masing-masing itu memiliki bagian dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman, sistem reproduksi pria. Teman-teman, sistem reproduksi pria bertujuan untuk memproduksi sperma dan hormon pria atau yang biasa disebut dengan testosteron. Struktur utamanya adalah yang pertama, testis. Testis adalah organ tempat pembuatan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan sperma yang telah matang. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat, ada prostat. Prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang menyuburkan sperma. Yang kelima itu teman-teman ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari tubuh. Yang keenam ada penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk menyuntikkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Nah teman-teman, setelah menjelaskan bagian-bagian dari sistem reproduksi pria, sekarang saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita bertanggung jawab untuk menghasilkan sel telur dan menyediakan tempat untuk pembuahan dan perkembangan janin saat melahirkan bayi. Bagian-bagian utama dari reproduksi wanita adalah yang pertama, ovarium. Ovarium adalah organ yang menghasilkan telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua, tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran tempat terjadinya pembuahan antara sperma dan sel telur. Yang keempat, rahim. Rahim adalah tempat perkembangan janin setelah pembuahan. Dinding rahim yang disebut dengan endometrium menjadi tempat berkembangnya janin. Yang ketiga ada serviks. Serviks adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan yang kelima ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan bagian luar tubuh, yang berfungsi sebagai tempat masuknya sperma selama hubungan seksual dan jalan lahir saat melahirkan. Nah teman-teman, setelah saya menjelaskan bagaimana sistem reproduksi pria dan wanita, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses reproduksi. Teman-teman, proses reproduksi itu melibatkan beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pembuahan. Sperma pria bertemu dengan telur wanita di tuba falopi dan terjadi pembuahan. Yang kedua, perkembangan janin. Setelah pembuahan, zigot berkembang menjadi embrio dan kemudian janin berada di dalam rahim wanita. Yang ketiga ada persalinan. Setelah cukup berkembang, maka bayi akan siap dilahirkan melalui proses persalinan. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai sistem reproduksi. Saya ucapkan terima kasih.